Selamat datang di Selera Startup, kompetisi usaha makanan terbesar yang hadiahnya kontrak kerjasama senilai 1 miliar rupiah dengan para mentor yang ahli di bidangnya. Para finalis sudah berhasil masuk 5 besar setelah mengalahkan 500 lebih peserta lainnya. Siapakah yang akan jadi pemenang dari Selera Startup dan memenangkan hadiah senilai 1 miliar rupiah ini? Yuk kita saksikan. Lulusan S2 dari Inggris ini bawa alat besar banget. Buat apa ya? Yuk kita lihat presentasinya. Oke, yang ini brandnya sudah pernah viral bahkan sebelum ikut Selera Capital. Karena makanannya unik banget. Ini dia Cookie Dough. Hello judges, namaku Emilia Strania Putri. Aku dari Cookie Dough, the first cookie dough and milk bar in Indonesia. Hari ini aku akan dibantu oleh Tania. Before we go into the business, aku akan highlight market overview and opportunity about the business. Di industri F&B Indonesia itu terjadi shifting trend, di mana 77% dari Indonesia lebih prefer snacking instead of consuming heavy meal. Ada 83% orang Indonesia yang ternyata mengkonsumsi sugar and confectionery products gitu. Dan value dari transaction ini ternyata sangat besar, yaitu 3,6 billion USD. In 83% of Indonesian population. Yeah, that's why Cookie Dough. This is where Cookie Dough jumps in. We are the first cookie dough milk bar in Indonesia. We are home of the first cookie dough based street and gourmet edible cookie dough. Dan ini kita semua produk ini dibuat secara homemade, handcrafted in small batches to ensure each of the quality itu sangat terjaga. Dan yang membuat cookie dough kita ini sangat special adalah dia personalized and customizable. Seperti yang udah aku bahas di slide sebelumnya, we want to give people the freedom to express themselves in the most fun way. Kita akan membuat, melihat Tania dia membuat ice cream. Jadi dia akan bikin ice cream untuk para judges kayak gitu sih. So berarti in your store gitu ada beberapa pilihan ice cream and then cookie gitu. Untuk sekarang mix and match gitu. Ya, untuk sekarang kita cuma pakai ice cream vanilla untuk meng-highlight rasa cookie dough-nya supaya tidak tenggelam dengan rasa-rasa ice cream lain. Jadi yang ada di sana adalah display pilihan cookie dough-nya. Nanti dia bisa pilih kamu mau cookie dough yang mana, terus kamu mau topping apa, which nanti judges juga bisa pilih gitu, mau topping yang mana. Jadi aja. toppingnya dan cookie-nya yang dipilih. Kelebihannya adalah bisa dimakan dengan berbagai cara gitu ya. Ya, ada 7. 7. Apa aja tuh? Gourmet cookie dough yang biasa 1, ice cream, milkshake, milkshake, half baked, cookiesnya, cookie sandwich. Wow. Oh gila ini. Sama ada satu lagi produk kita, Makanya gini. You have so many. frozen. Ini bisa jual di supermarket dong. Bisa. Banget. Ini cold, dingin, es krim gitu. Cold ice cream ya. Oh bikin Almond ini nuts. juga handmade. Handmade. Everything is handmade. Perasaan aku pas juri itu nyobain makan dan lain-lain itu aku campur aduk banget sih gitu kan, karena awal mulanya mungkin cookie dough itu mereka masih bingung sebenarnya cookie dough itu apa gitu. Emilia, Ya? satu hal yang paling penting di bisnis memang bikin customer ngantri gitu ya. Betul. Itu paling penting ya. So my next questions to Emilia adalah, you have so many products. Iya. If it is only one yang people mau Di develop. ingat tentang cookie dough, yang mana? Mungkin cookie sandwich itu, karena itu combination of the whole thing in one gitu kan. Jadi anggap aja cookie es Dan krim itu itu best seller bukan? sebenarnya best sellernya ice cream. Ada satu brand ice cream yang mirip kayak gini, pakai mesin kayak gini. Tapi menurut saya punya kamu lebih enak. Oh ya, Di Dharma Wangsa. I know, Itu rame banget. I know. Kenapa nggak pernah kepikiran seperti itu aja? Oh ya, ke arah es krim Iya. sebenarnya itu yang kita tuju gitu. Di Cookie dough kumulasi. ice cream Karena jadinya. kelihatannya Iya, cookie dough produk ice cream. market fit-nya Iya, betul. lebih ke gue mau beli es krim di cookie dough gitu kan. Iya. Ini es krim yang dicampur sama cookie. Iya. Mungkin customer ngelihatnya gitu kan. Iya, iya. Tahu nggak kenapa dia organik. bisa lebih rame? Kenapa? Soalnya di mata orang produknya simple. I want ice cream. Kalau cookie dough itu sebelum saya coba produknya, bahkan tadi dengan penjelasannya, saya agak bingung. Jadi sebenarnya es krim apa? Cookie dough atau Cookies apa? How to make complex things simple. Ya, jadi kalau di marketing komunikasi massa, pada saat kita ngobrol sama massa yang begitu banyak, kita nggak bisa ngomong terlalu banyak USP. Jadi harus kayak satu aja yang paling strong. Ini yang juaranya gue. Iya. Aku boleh jujur nggak? Iya. Menurut saya produk kamu tuh brilian banget. Thank you. Enak banget. Luar biasa. Thank you. Ininya, terus saya juga pernah coba yang beberapa kayak yang di New York tuh yang terkenal dengan dia punya
apa tuh? Do. Dominic Ansel. Oh iya, Dominic Ansel. Kalah sama ini. Lebih enak ini. Serius. Menurut saya ini enak banget, es krimnya juga enak, lebih enak yang dari Jakarta Selatan yang saya sering makan juga. Nggak ada apa-apanya dibandingkan ini. You are very talented in innovation, produk-produknya sangat luar biasa. Tapi menurut saya ini, saya mau jujur juga, selain tadi jujur mengenai rasanya. Bisnis modelnya salah. Oke. Paling takut sama Pak Doni, karena yang lain tuh kayak senyum terus gitu ngedengerin, jadi kayak kita kayak kayaknya baik nih gitu, tapi yang ini kok kayaknya nggak senyum ya, jadi kayaknya jangan-jangan ada salah omong atau salah presentasi gitu yang menurut dia kayak kurang. Produk kamu ini harus sebenarnya dibikin kafe seperti kata Kak Idol. Kafenya itu bisa bikin yang scenery-nya bagus, desainnya bagus, pasti rame. Tapi memang tidak bisa puluhan cabang di Indonesia. Maksimum itu jadi destination cafe, orang ke Bogor, orang ke Bandung, orang ke Surabaya, jadi flagship. Tapi saya yakin pasti rame. Apakah sudah punya outlet? Sudah, kita punya 2 di Kumulo. Walaupun tempatnya kecil, kita bikin sebisa mungkin semacam cafe kecil gitu, kayak di Tokyo, Jepang gitu. I think that's the problem. Iya. Karena it's small, terus big gitu, you know. Menurut saya ya. Iya. You wanna fit everything into one small thing and then your audience sebenarnya sangat-sangat simple gitu kan. Aku sempet galau banget karena emang itu yang aku pengen, cuman terbatas sama investment kan, kayak resource gitu. Jadi waktu itu bingung juga sih, kayak ini directionnya sebenarnya mau kemana nih, mau flagship, mau cafe, ataukah mau kayak kecil-kecil, store kecil-kecil gitu. So I see you a very passionate woman gitu ya, yang into this, very talented juga di innovation, very talented, really put your heart into it gitu. The challenge is how to make it business, jadi benar-benar hatimu tuh bisa makin banyak. Betul So my banget. questions tadi sangat penting buat dipikirin, karena tadi jawabannya you answered, oke, coach, saya mau bikin flagship, terus and then your second sentence adalah kita mau bikin begini loh gitu. See, sebenarnya dia bisa, cuma dia tuh nggak ada waktu. Karena dia tiap hari harus bikin ini. Apa kamu nggak hire orang lain untuk mengerjakan itu? Because you love your brand so much, bener nggak? Iya bener sih. Cuman at that time aku pikir kayaknya ini masih bisa aku handle sendiri. Pasti sama istri saya. Musuh terbesar bisnis tidak bisa autopilot adalah kita merasa kita superwoman atau superman kan, ya nggak sih? Waktu dengar juri debat itu kayak lumayan bingung sih, kayak aduh gimana nih gitu, karena coach Yohanes sama Pak Doni itu punya perbedaan pendapat kayak gitu, jadi aku juga agak bingung nih harus yang mana nih gitu kan. Then you have 4 outlets. Iya benar. And then you multiply, simplify the machine. Itu kan mesin yang muter-muter. Kukidos dia yang bikin. Kamu merasa harus kamu kan gitu. Nah itu kan bisa disistemasi, coach. Iya, tapi problemnya. Tapi coach dia masih young and passionate banget. Iya. Belum tahu. This is the time. Untuk bikin sistem. Iya. Oke. Biarkan kita berantem di sini. Please convince us. Why we should choose kenapa you. kita harus pilih Kukido? Dari yang aku presentasiin tadi, we are literally the only brands that do this, that actually trying to inspire you, and the big kid in you, everybody has like, you know, little kid inside of us that still wants to go out. Kayak life is hard, adulting is hard, why don't you just transporting yourself back to childhood for once by eating some good quality cookie dough treats, you know? And this is the only brand, literally the only brand that actually do this. Alright. Thank you Emilia. Semua masukan yang mereka kasih tahu ke aku juga itu sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat bagus sih gitu. Jadi ntar itu bisa aku dalemin untuk kedepannya juga.